Dilansir dari Investopedia, trading secara umum merupakan konsep ekonomi dasar yang meliputi kegiatan jual beli barang dan jasa. Keuntungan dari aktivitas trading didapat dari kompensasi yang dibayarkan seorang pembeli pada penjual, atau pertukaran barang maupun jasa antara dua pihak. Trading tidak hanya bisa dilakukan dengan orang-orang dari negeri yang sama, tetapi juga secara global yang disebut dengan perdagangan internasional. Pasar perdagangan internasional menawarkan kompetisi yang lebih sengit. Hal ini pun berdampak pada terciptanya harga yang lebih kompetitif. Dalam konsep finansial, trading merujuk pada proses jual beli sekuritas, contohnya saham. Selain itu, trading juga sering dilakukan di pasar berjangka dan pasar valuta asing, atau yang sering disebut dengan forex atau foreign exchange. Banyak orang mencoba trading sebagai penghasilan tambahan karena keuntungannya yang cukup menggiurkan. Trading forex. Trading forex adalah perdagangan kurs mata uang asing. Seperti yang kita ketahui, nilai mata uang asing selalu naik turun setiap beberapa waktu tertentu. Untuk melakukan trading jenis forex, kamu bisa melakukan penukaran uang di money changer secara langsung maupun online dengan mendeposit sejumlah uang terlebih dahulu. Keuntungan yang didapatkan dari trading forex tergantung nilai pertukaran mata uang asing dengan mata uang yang kita inginkan. Contohnya, jika membeli $10 AS hari ini, kita harus membayar 16.000. Ketika kita menukarnya di waktu yang akan datang, bisa saja nilai $10 saat menukarnya kembali ke mata uang rupiah menjadi 17.000. Dapat dilihat bahwa keuntungannya adalah 10.000. Trading jenis forex dianggap salah satu yang menghasilkan keuntungan besar, akan tetapi risikonya pun cukup berat. Trading saham. Hati-hati jangan sampai tertukar antara trading saham dan investasi saham. Keduanya memang mengandung kata saham, akan tetapi konsepnya berbeda. Investopedia bahkan menyebut keduanya adalah hal yang sangat berbeda. Trading saham adalah aktivitas jual beli saham dalam jangka waktu tertentu, biasanya cukup singkat. Sementara itu, investasi saham bisa disimpulkan sebagai aktivitas menabung untuk memperoleh keuntungan dari pembelian saham untuk jangka yang panjang. Untuk melakukan trading saham, yang harus kamu lakukan adalah antara menjual atau membelinya ketika terjadi fluktuasi harga. Keputusanmu harus tepat untuk mendapatkan capital gain atau margin keuntungan, khususnya saat harga saham sedang melambung tinggi. Trading binari. Trading binari adalah instrumen finansial yang memungkinkan trader untuk mendapatkan keuntungan dari fluktuasi harga pasar global. Seorang trader akan membuat spekulasi atau menebak berapa harga sebuah aset dalam jangka waktu tertentu. Terdengar cukup mudah, hal inilah yang membuatnya menjadi pilihan populer bagi para trader yang masih pemula atau belum memiliki skill cukup. Meski begitu, jenis trading ini sangatlah berbeda dengan trading tradisional seperti saham dan lainnya. Hal yang mendasari perbedaannya diantaranya adalah dalam segi payout, biaya, risiko, struktur likuiditas, dan proses investasinya. Selain itu, menurut Nadex, dalam trading binari kamu pun hanya berspekulasi terhadap pergerakan dari harga aset saja, bukan membeli aset yang ada dalam pasar tersebut. Sehingga kamu tidak memiliki kepemilikan apapun terhadap aset yang telah diprediksi harganya. Umumnya, aset yang diprediksi di kegiatan trading binari adalah mata uang, indeks saham, komoditas, hingga cryptocurrency. Jika prediksimu benar, keuntungan dari payout yang bisa didapatkan sangat beragam, mulai dari kisaran 60 hingga 90%. Keuntungan trading. Trading sering dianggap menguntungkan karena beberapa hal. Di antaranya adalah fleksibel. Trading disukai karena tak peduli kapanpun dan dimanapun dirimu. Hal ini dapat dilakukan asal adanya akses ke internet. Selain itu, trading bukanlah kegiatan yang menyita waktu, sehingga dapat dilakukan di sela-sela kesibukan tanpa mengganggu prioritas utama. Yang kedua yaitu praktis. Berkat teknologi saat ini kamu bisa mengakses broker trading secara online. Tidak hanya itu, tersedia juga fitur auto trading sehingga memudahkan proses trading. Memantau fluktuasi harga dan penentuan harga jual beli trading adalah hal yang tak lagi sulit dengan fitur tersebut. Yang ketiga adalah biaya terjangkau dan data aman. Meskipun keuntungan yang dijanjikannya besar, bukan berarti dibutuhkan modal besar untuk mulai trading. Beberapa broker online tidak memungut biaya pembuatan akun dan membebankan biaya komisi serta spread yang tidak mahal.
Selain itu, dengan memilih broker online yang terpercaya, kamu tak perlu khawatir soal keamanan data pribadi yang harus disertakan untuk mulai trading. Risiko trading. Selain keuntungan, tentu saja ada beberapa hal yang harus diwaspadai seorang trader. Yang pertama, deposit besar. Layanan beberapa broker trading memang bisa diakses tanpa biaya yang besar, dan trading bisa dimulai dari jumlah yang kecil. Namun ada pula broker trading yang mengharuskan kita untuk menyimpan deposit dalam jumlah besar. Hal ini mendatangkan keuntungan besar, namun juga kerugian yang tidak bisa diremehkan. Jika berniat trading, kamu harus berani menghadapi risiko karena tidak ada lembaga atau institusi yang menjamin simpanan. Yang kedua, kesalahan memilih broker. Saat mencari broker online, bisa saja kita salah pilih. Ada banyak broker yang bisa dipilih online, jumlahnya mencapai ratusan hingga ribuan. Mereka menawarkan keunggulan yang berbeda-beda. Trader, khususnya para pemula, harus benar-benar berhati-hati dan melakukan riset yang cukup sebelum memilih untuk melakukan trading dengan sebuah broker agar tidak rugi. Perbedaan trading dan investasi. Trading dan investasi sering dianggap sebagai hal yang serupa, padahal itu tidak benar. Ada beberapa hal yang mendasari perbedaan antara trading dan investasi. Yang pertama adalah prinsip. Dalam trading, prinsip yang dipegang adalah buy and sell, sehingga seorang trader akan membeli aset untuk bisa dijual lagi di masa yang akan datang. Sedangkan investasi memiliki prinsip buy and hold, di mana seorang investor akan membeli aset dan menyimpan hingga tujuan investasinya terpenuhi. Yang kedua yaitu analisis. Fokus analisis dari trading adalah hal-hal teknikal seperti grafik, bagan, dan pergerakan di dalamnya. Sedangkan analisis yang dilakukan investasi lebih berfokus pada hal-hal fundamental seperti cash flow, prospek perkembangan, laporan keuangan, dan lainnya. Yang ketiga adalah risiko. Risiko dalam trading sangatlah besar. Hal ini karena pergerakannya yang sangat cepat dalam kegiatan jual beli aset. Sedangkan risiko investasi sangat rendah karena aset yang dibeli diseleksi secara ketat oleh investor terlebih dahulu. Tolak ukur kesuksesan. Tolak ukur kesuksesan dalam trading adalah profit yang dihasilkan dari jual beli asetnya. Sedangkan tolak ukur kesuksesan dalam investasi yaitu tercapainya tujuan investasi seorang investor. Trading adalah kegiatan yang dapat dilakukan untuk memperoleh keuntungan saat waktu senggang. Akan tetapi dapat disimpulkan dari penjelasan kami dalam video ini bahwa perlu kehati-hatian ekstra agar tidak mengalami hal yang tidak diinginkan saat melakukan trading.